Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatuhu wa salamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kaji kita pada malam hari ini. Kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barakah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Anak cucu yang kita miliki semoga Allah jadikan anak yang solehin dan solehat. Al-Fatihatu ila man nawaha salafus soleh. Al-Fatihatu ila ma salakan nabiyyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb maqasidana waghfir والذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأوان مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ولن يضيق الرسول الله جاءوك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Fi fadilatil istighfari ay fi bayani fadilatil istighfar. Qala Allah Ta'ala wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima. Alladzina taqaw inda rabbihim jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ajwajum mutahharatun wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad wallahu alam bisawab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suasana hujan, kita masih istiqomah melakukan kewajiban kita, sholat maghrib berjamaah. Kita sambung dengan menghidupkan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad SAW
talabul ilmi, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita yang telah, yang sedang maupun yang kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, kaji kita pada saat ini berkenaan dengan yaitu permohonan ampun kepada Allah dan juga berkenaan dengan meminta maaf kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jamaah sekalian yang saya muliakan, tokoh kita, orang-orang tua kita di Masjid Baitur Rahmah pada saat ini sudah banyak yang pulang rahmatullah. Yang biasa istiqomah ada di sini, Pak Haji Kismanto juga sudah pulang rahmatullah. Yang biasa istiqomah berada di sebelah kanan kita dekat podium itu Pak Diwan Iswara juga sudah pulang ke rahmatullah. Semoga kebaikan-kebaikan yang mereka tinggalkan untuk kita sebagai adiknya, sebagai anaknya, sebagai keponakannya, mudah-mudahan kita bisa meneruskan, dan itu semua yang ditinggalkan kebaikan oleh mereka mudah-mudahan menjadi amal jariah, pahala yang mengalir untuk mereka yang sudah berada di alam kubur. Karena kalau orang sudah pulang ke rahmatullah, sudah nggak ada di dunia, Nabi pesankan, udhkuru mahasina mautakum. Sebut-sebut, ucapkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh almarhum. Waqaffu an masawihim, disuruh tutup kalau ada kekurangannya, ada keburukannya, jangan sekali-kala disebut. Jadi kalau kita punya teman, punya tetangga yang sudah nggak ada, sudah pulang ke rahmatullah, disuruh sebut kebaikannya, suruh kenang kebaikannya, syukur-syukur kebaikan itu bisa dicontoh oleh kita. Kalau kebaikan yang pernah dilakukan oleh almarhum tokoh kita di masyarakat ini, kita contoh, itu menjadi pahala yang mengalir buat kedua almarhumah, buat kedua almarhum yang ada di masjid ini. Tapi kalau kita sebut saja, mereka juga dapat rahmat. Tapi kalau kita contoh kebaikan itu, kita teruskan, maka itu akan menjadi pahala yang mengalir untuk almarhum yang sudah ada di alam kubur. Saya nggak kerasa kemarin, nggak tahu bahwa almarhum itu Pak Diwan sudah pulang ke rahmatullah. Tahu-tahu dikabari sudah beberapa hari. Sekarang sudah ke berapa hari, Pak? 11 hari, sudah hampir ke 14 hari beliau pulang ke rahmatullah. Kita tentunya yang lebih muda, yang ditinggalkan oleh beliau, orang-orang tua kita, agar mereka senantiasa dapat rahmat dari Allah, kita yang ditinggalkan, anak, keponakan, tetangga, itu mendapat keberkahan dari mereka yang sudah nggak ada. Ini jumhur ulama, imam 4 sepakat. Imam 4 itu sepakat, kalau ada orang muslim telah meninggal dunia, baik itu Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki sepakat supaya kita melakukan kebaikan untuk mereka. Nah, kita yang masih hidup itu akan memperoleh keberkahan, memperoleh kebaikan dari mereka. Apa yang pertama kata Nabi SAW berkenaan dengan istighfar? Yang pertama, waghfir lahum, disuruh mohonkan ampun. Iya. Kalau kita barangkali tetangga, saudara seagama, saudara karena tetangga yang nggak ada hubungan darah, minimal kalau sholat itu atau malam Jumat itu istighfar yang kita baca tuh. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Ini istighfar yang kita baca buat diri kita, buat orang tua kita, dan juga buat saudara-saudara kita.
Ya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya dosa kedua orang tuaku, wali ashabil huquqi wajibati alayya, dan orang-orang yang ada hubungan denganku. Siapa orang yang ada hubungan dengan kita? Teman, tetangga, siapa lagi? Istri, anak. Semuanya yang ada hubungan dengan kita, ketika kita sebutkan wali ashabil huquqi wajibati alayya, dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah. Yang keempat, wali jami'il mu'minina wal mu'minat, dan seluruh orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang kita nggak kenal di jalan, kita ketemu saudara kita nggak kenal. Nah, ketika kita sebutkan wali jamil mu'minina wal mu'minat, dosa-dosa kecilnya juga diampuni oleh Allah. Itulah untungnya jadi umat Nabi Muhammad. Masih hidup saja sudah didoakan, apalagi ketika sudah meninggal dunia. Ini kalau untuk saudara kita seagama. Tapi kalau kita anaknya, kalau kita cucunya, kalau kita keponakannya, doanya itu biasanya doa anak kita atau istighfarnya. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ini yang biasa dibaca oleh anak kita. Ya, ini kalau ada hubungan darah. Ya seperti anak, keponakan, cucu, istighfarnya adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ini yang pertama, senantiasa memohonkan ampun. Yang kedua, kalau orang tua kita, tangga kita sudah nggak ada, agar mereka dapat rahmat dalam kuburnya. Yang kedua yaitu wasolli alaihim, melakukan kebaikan, amal soleh yang kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Ya, umpama kita ini temennya, kita tahu bahwa kita itu bisa kerja, bisa dapat usaha yang bagus dengan sababiah, dengan bantuan teman kita. Tahu-tahu teman kita pulang ke rahmatullah duluan, meninggal dunia duluan. Maka ketika kita ingin bersedekah, membantu seseorang, membantu pembangunan masjid, membantu orang kerja bakti, membantu apa saja yang baik-baik, niatkan, ya Allah, mudah-mudahan ini amal saya, infak saya, pahalanya engkau sampaikan untuk teman saya yang bernama si Anu, yang bernama si Pulan, kita sebut itu. Nah, itu pahalanya sampai. Tetapi kalau kita nggak sebut, itu hanya untuk kita. Ya, umpama masjid ini mau bangun nih, kita amal, saya bantu untuk masjid ini, lillahi ta'ala, itu kembali kepada kita. Tetapi kalau kita sebut untuk bapak kita, untuk ibu kita, untuk paman kita, untuk teman kita yang baik sama kita dulu, yang bantu kita, kita sebut, maka pahalanya akan sampai kepada orang yang kita sebut ketika beramal. Orang kan ada yang begini ya, ketika beramal di hari Jumat namanya nggak mau disebut. Ada nggak? Itu termasuk bagus ya, merahasiakan amal. Tetapi ketika dia amal, walaupun namanya nggak disebut ketika diumumkan, umpama ada sodakoh 1 juta dari hamba Allah, udah kan cukup. Nah kita niat tuh ketika kita memberikan seperti itu, memberikan kepada panitia masjid, pengurus masjid, niat dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan ini pahalanya disampaikan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah itu Allah akan sampaikan ya, walaupun niatnya di dalam hati, nggak disebut. Yang terpenting terrentek, dia ada di dalam hati. Jadi yang kedua, kalau orang sudah nggak ada, sudah pulang ke rahmatullah, yang kedua wasolli alaihima, melakukan amal kebaikan yang pahalanya kita tujukan untuk mereka yang sudah pulang ke rahmatullah. Yang ketiga,
Ini kesepakatan para ulama, jumhur ulama yang 4. Kalau orang sudah nggak ada, yang keempat, yang ketiga yaitu la tu'dzihim bi a'mali sayiatikum. Jangan kau sakitkan, jangan kau rendahkan, kau sakitkan orang yang telah meninggal dunia dengan perbuatan buruk kita di dunia. Kita punya ayah sudah nggak ada, ibu sudah nggak ada. Yang dulu barangkali ketika orang tua kita ada, ibu kita mah ada, kita jarang sholat. Tetapi ketika orang tua kita sudah nggak ada, sholatnya yang istiqomah. Yang dulu barangkali waktu orang tua kita masih ada, kita itu suka berbicara kasar. Tapi ketika orang tua kita sudah nggak ada, usahakan berbicaralah yang santun. Karena kalau sesuatu perbuatan buruk yang dilakukan oleh anak, oleh cucu, maka orang tua kita yang berada dalam kubur itu melihat. Dia akan menangis melihat perbuatan anaknya. Dia akan menangis ketika melihat perbuatan cucunya. Ketika mereka menangis keburukan yang kita lakukan di dunia, mereka menangis dalam kuburnya, ibu kita menangis dalam kuburnya, ayah kita menangis dalam kuburnya, maka berakibat kepada dunia kita. Usaha Allah kasih sulit. Usahanya mudah, tapi dapatnya yang buruk-buruk. Usahanya Allah kasih mudah, tapi kumpulnya sama orang yang nggak baik. Duitnya banyak, gampang dapat duitnya, tapi dipakai maksiat. Ini kenapa? Karena waktu di dunia dia punya orang tua sudah nggak ada, sudah berada dalam kubur, dia ditinggalkan oleh orang tuanya, dia melakukan keburukan yang menyebabkan orang tua dalam kubur dalam keadaan nangis. Jadi kalau orang tua kita sudah ada dalam kubur, jangan sekali-kali sakitkan orang tua kita dengan perbuatan maksiat kita di dunia. Ini sepakat para ulama. Jadi ulama yang 4 itu sepakat bahwa kalau orang sudah meninggal dunia, yang pertama kita senantiasa memohonkan ampun. Yang kedua, ketika kita melakukan amal soleh, niatkan pahalanya untuk mereka. Dan yang ketiga, yaitu jangan melakukan keburukan yang menyebabkan mereka dalam kubur dalam keadaan nangis dengan sababiah di dunia anak cucunya melakukan keburukan. Jadi ketika orang tua kita sudah nggak ada, mari kita lebih semangat lagi ibadah. Terus ketika kita berbicara pun kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sesantun mungkin, jangan sampai ucapan kita melukai orang lain. Kalau ada kalimat yang buruk keluar dari lisan kita, orang tua kita di kubur itu mendengar, maka orang tua kita pun akan menangis. Ini buat kita yang orang tuanya sudah nggak ada, sudah pulang ke rahmatullah. Lanjut kaji kita kepada berkenaan dengan istighfar, dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma asarru istighfar wa in ada yaumin sab'ina marratan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ba'da dzunub ghafarallahu lahu fa huwa lahu kaffaratun. Bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan contoh sama kita. Nabi itu kalau membaca istighfar, memohon ampun itu 70 kali. Atau alpamarrot atau 100 kali. Itu Nabi. Padahal Nabi itu sudah maksum. Sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat maksiat. Kenapa Nabi melakukan itu? Ini contoh buat kita umatnya. Supaya kita umatnya itu jangan sampai tidak membaca istighfar. Yaitu seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu 70 kali atau 100 kali. Kalau kita, coba kita hitung. Kita istighfar habis maghrib 3.
Habis Isya 3, waktu sholat berjamaah. Habis subuh 3. 3 kali 5 berapa Pak? Baru 15. Kalau 70 kurang berapa? Hah? Kurang 50? 55. Yang 55 di mana kita istighfarnya? Ya, bisa di sholat duha, bisa di waktu membaca Al-Quran, bisa juga sambil jalan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi Nabi sampaikan jangan kurang, itu kita sebagai umat Nabi Muhammad membaca istighfar sehari itu 70 kali. Paling pendek ya kalau kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca istighfar, membaca sholawat kepada Nabi dalam keadaan punya wudu atau tidak punya wudu sah, ya. Dalam keadaan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat itu tetap sah. Yang namanya membaca istighfar dan membaca sholawat. Dalam keadaan hadir, hati kita khusyuk atau hati kita nggak khusyuk, ya. Itu ketika membaca istighfar dan sholawat itu tetap sah, ya. Bapak sambil kerja, sambil bersih-bersih, nyuci, barangkali ya nyuci kendaraan, nyuci mobil, nyuci motor, itu sambil baca sholawat, baca istighfar sah. Karena istighfar dan sholawat itu tidak membutuhkan seperti sholat. Kalau sholat itu harus hudurul qalbi, harus hadir hati kita. Tetapi ketika istighfar dan sholawat, boleh hudurul qalbi, boleh tidak hudurul qalbi. Ya, tetap sah, tetap berpahala ketika sholawat dan istighfar itu kita baca setiap hari. Nabi sampaikan kita itu untuk membaca istighfar sehari paling sedikit 70 kali. Nah, tinggal kita dan analisa. Sambil nunggu nih, sambil ngaji, boleh baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai datangnya Isya, itu lebih dari 70 kali ya. Di rumah, kalau orang sudah terbiasa membaca sholawat, sudah terbiasa membaca istighfar, walaupun lisannya ngobrol, tapi hatinya sudah terbiasa baca sholawat, hatinya sudah terbiasa baca istighfar, itu akan terus melafalkan kalimat sholawat dan akan terus melafalkan bacaan istighfar. Nah, di dalam agama kita itu ada ibadah yang menghapus dosa kita setiap waktu, ya. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, ya. Apa itu ibadahnya? Yang pertama, kalau yang menghapus dosa kita harian, ibadah sholat dan ibadah membaca istighfar. Ada ibadah yang menghapus dosa kita mingguan. Apa itu? Al-jum'atu bainal jum'ati kafaratun. Ibadah Jumat yang satu dengan Jumat yang lain itu menghapus dosa. Dari Jumat yang ini ke Jumat yang depan itu dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus oleh Allah dengan ibadah Jumat yang ini sampai Jumat depan. Jumat depan lagi kita Jumatan lagi, dosa kita dijaga oleh Allah, dihapus oleh Allah untuk Jumat sampai Jumat depan. Wal umratu bainal umrati kafaratun. Umroh yang satu sampai umroh yang berikutnya dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisal jazaa'un illal jannah. Baru situ sambungannya. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi kalau kita belum sempat umroh, belum sempat haji, yang minimal itu sholat Jumatnya jangan sampai menggugurkan kewajiban. Ya, ada orang sholat Jumat hanya menggugurkan kewajiban. Mana contohnya? Sholat Jumat menggugurkan kewajiban, khotib sudah naik ke mimbar, dia masih di rumah. Nah, pas sampai di masjid, cuman bisa melakukan sholat Jumat.
Jadi yang namanya sholat Jumat itu, rangkaian sholat Jumat itu mendengarkan khotib dan juga melakukan sholat Jumat 2 rakaat. Itu namanya Jumatan. Tetapi kalau cuman sholat Jumat, sholatnya saja, itu Jumatnya nggak sempurna. Nggak sempurna Jumatnya. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita, kalau di hari Jumat itu kita disunahkan sholat qobliyah dulu. Ya syukur-syukur di hari Jumat itu bisa baca Yasin, bisa baca Al-Muluk, bisa baca tahlil. Itu kira-kira Yasin itu kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Iya. Terus Al-Muluk itu kurang lebih 10 menit. Berapa sudah? 25 menit. Iya. Tinggal istighfar. Itu kita baca ya sampai datangnya pengumuman. Minimal kalau kita hadir ke masjid itu di hari Jumat, usahakan jangan waktunya mepet supaya kita bisa baca sholawat, supaya kita bisa baca istighfar. Minimal kalau datang di hari Jumat itu, minimal kalau Jumatnya jam 12, 30 menit sebelum Jumatan. Kalau Jumatnya jam 12 kurang 10 menit, minimal ya jam 11.25 supaya kita bisa mengamalkan amalia yang mulia di hari Jumat. Jadi kesimpulannya bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan contoh, memberikan bimbingan kepada kita supaya kita umatnya yang banyak dosa kepada Allah, banyak hilaf kepada manusia, itu sab'ina marratan untuk memperbanyak baca istighfar sehari sebanyak 70 kali. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali dari apa yang saya sampaikan, sebelum saya lanjut kepada hadis berikutnya, silakan yang ada ditanyakan. Yuk. Pertanyaan saya adalah kriteria atau pengertian ya dalam perbuatan ria. Iya. Perbuatan ria. Bila mana kita menyampaikan sesuatu, entah itu ilmu, entah itu suatu pengalaman, tapi terus kita tuh menyampaikan suatu apa istilahnya tuh perbuatan atau perlakuan yang ilmu itu memang mendukung untuk kita sampaikan. Ya. Apakah hal tersebut termasuk kategori ria atau pamer? Ya. Karena ya kadang-kadang kita berbeda dari sudut pandang. Iya. Jadi hal tersebut apakah termasuk ria atau pamer? Itu pertanyaan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ada kaitannya ini sudah masalah hampir 20 tahun satu rubin karena saya nggak ada keberanian untuk bertanya. Ya. Karena itu nanti kalau saya bertanya di forum yang banyak ini pasti aku katakan iya juga. Makanya karena menyangkut suatu pertanyaan yang sifatnya pribadi, ada rasa takut saya untuk bertanya itu. Jadi bagaimana yang saya simpan sampai 20 tahun ini saya bisa melakukan pertanyaan. Karena apa yang saya lakukan itu saya nggak tahu itu salah atau benar. Iya. Terima kasih. Sahabat jamaah sekalian yang saya muliakan, bagaimana sih yang termasuk perbuatan itu, amaliyah itu ria, pamer. Ada perbuatan yang tujuannya lillahi ta'ala, ada perbuatan yang tujuannya ria, bermegah-megah, mamer kepada orang lain. Kalau perbuatan tujuannya kebaikan, untuk dijadikan qudwah, dijadikan contoh, itu bukan termasuk bagian daripada ria.
Contoh, orang itu sudah istiqomah setiap malam sebelum datang waktu subuh, dia membangunkan orang untuk sholat berjamaah. Selesai dia membaca, para jamaah sekalian, sekarang sudah jam 4, bangun. Selesai itu dia baca sholawat, baca Al-Quran, baca istighfar. Setiap hari itu istiqomah kayak gitu. Niatnya untuk apa? Untuk mengajak orang ibadah. Itu bagian daripada qudwah, namanya contoh. Kalau orang yang biasa membangunkan orang ketika untuk sholat subuh berjamaah, orang itu sudah nggak ada, sudah pulang ke rahmatullah. Tahu-tahu ada yang neruskan kebaikan itu, bangunin sholat subuh berjamaah. Bangunkannya dengan baca sholawat. Selesai baca sholawat, dia baca Al-Quran di speaker nih. Ya, di speaker. Itu jadi amal jariah, bukan ria. Itu jadi amal jariah. Kenapa? Karena perbuatan itu dicontoh oleh orang lain. Dicontoh oleh orang lain. Jadi kalau kebaikan yang niatnya supaya orang itu mengikuti, mencontoh, itu namanya perbuatan lillahi ta'ala. Perbuatan karena Allah Ta'ala. Mengajak orang kepada kebaikan. Itu boleh, bukan termasuk bagian daripada ria. Iya. Bukan termasuk bagian daripada ria. Yang termasuk bagian ria, tafakhur di dunia, pamer-pamer di dunia, ria nih. Termasuk bagian ria. Tangga kita umumnya nih, tangga kita berkendaraan umpama motor. Tahu-tahu kita bisa beli motor moge. Ngomong kita, nih saya baru habis beli motor 100 juta. Cerita, saya habis 100 juta. Siapa dulu saya habis dapat proyek ini. Itu termasuk tafakhur, berbangga-bangga memamerkan harta. Itu termasuk bagian ria. Dan itu akan menghilangkan pahala sholat kita. Karena kita memamerkan sesuatu yang kita miliki. Ya, yang terbaik orang itu ketika dia memiliki dunia yang berlebihan, dia tetap berpenampilan sederhana. Ketika ada orang membutuhkan dunia, dia bantu. Itu namanya bukan tafakhur, bukan ria. Ya, karena semata-mata berbuat baik. Tapi kalau dia punya harta, disebutkan ke orang lain, dipamerkan ke orang lain, dia nggak ada niat bantu, itu termasuk bagian daripada ria, pamer. Tapi kalau ibadah yang tujuannya mengajak orang supaya orang semangat untuk ibadah, semangat orang untuk hadir, semangat orang untuk mencontoh perbuatan itu bukan bagian daripada ria. Iya. Nih contoh lagi yang bukan termasuk bagian ria. Kita punya rezeki. Di hari Jumat kita beramal untuk orang tua kita, disebutkan. Ini amal infak dari Bapak, ini pahalanya untuk ini disebutkan. Tapi kita tujuannya apa? Untuk mengajak orang supaya orang itu, oh iya, dia ekonominya sederhana, ekonominya biasa-biasa saja, kok bisa berbuat baik untuk orang tuanya seperti itu, besarnya seperti itu 1 juta, kenapa saya nggak bisa? Itu kalau tujuannya seperti itu, ngajak orang lain, itu bukan ria. Tetapi kalau ketika amalia disebutkan umpama, ini saya beramal 1 juta untuk pahalanya untuk ayah saya, untuk ibu saya, dia ngomong sama tetangganya, sama temennya, gua siapa dulu gua, itu namanya ria. Jadi ria itu tergantung kepada niat hati kita. Kalau kita niatnya untuk mengajak ibadah, itu bukan bagian ria. Kalau kebaikan itu ketika disebutkan tujuannya mengajak orang kepada kebaikan, itu bukan bagian daripada ria. Jadi ria itu adanya di hati dan untuk membanggakan diri, itu ria. Tapi kalau semata-mata untuk mengajak kebaikan, untuk mengajak ibadah kepada Allah dari kebaikan itu bukan ria, namanya qudwah.
menjadikan contoh dari amaliyah yang kita lakukan. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan yang istiqomah itu menjadi amal jariah, jadi pahala yang terus bisa dicontoh oleh anak kita, oleh cucu kita. Demikian. Ya. Lagi tadi yang 1-20 tahun tadi. Ada. Jadi yang terus saya tanyakan apa yang saya lakukan ini salah atau benar, saya nggak tahu gitu loh. Iya. Karena itu hanya dari awal masa saya melakukan itu kan semata-mata saya supaya nggak lupa gitu loh. Jadi itu saya lakukan sampai sekarang itu masih saya lakukan secara istiqomah. Iya. Pertanyaan saya masalah sholat malam. Iya. Sholat malam atau tahajud. Waktu aku belajar tahun 2024, aku mulai sholat tahajud 2024. Saya itu karena supaya surat-surat itu nggak hafal, saya melakukan itu nggak tahu rumusannya gimana, nggak tahu. Surat itu jangan sampai lupa, hafal gitu. Nah itu saya lakukan sampai sekarang ini. Itu 19 rakaat. Jadi ya tiap malam saya melakukan 19 rakaat terdiri dari yang di luar witir ya, maksud sama witir itu 19. Nah itu menyalain atau enggak gitu. Oh iya. Kalau soal soalnya saya tahu kalau saya iya. Tahu gitu. Tapi kalau tahajud itu saya belum tahu gitu. Makanya ini yang 1-20 tahun karena dulu 15 tahun yang lalu aku tanya sama teman yang saya anggap lebih masalah agama Islam, itu jawabannya tuh nggak memuaskan gitu. Iya. Katanya kalau tahajud nggak perlu tiap hari, tiap waktu-waktu aja kalau perlu. Itu bagi saya belum masuk, belum terima. Iya. Iya. Ternyata itu. Terima kasih. Ini juga takutnya dianggap riak. Iya. Ini supaya nggak mudadir. Iya. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kalau di siang hari, ba'da isya, ba'da maghrib, ba'da zuhur itu orang menggunakan yang namanya fasilitas internet banyak nggak? Banyak. Ada kala lemot nggak? Lemot. Karena saking banyaknya orang yang menggunakan. Tetapi ketika di pertengahan malam atau di akhir malam, banyak nggak orang yang menggunakan itu? Jarang. Itu biasa jaringan bagus apa jelek? Bagus, bening, bagus, kita telepon pun bagus. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah malam itu wannasu niyamun, manusia sedang pada tidur, kita bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah tentang urusan dunia kita, mengadu kepada Allah tentang urusan rumah tangga kita, mengadu kepada Allah tentang urusan pekerjaan kita, ngadulah kepada Allah. Karena Allah itu huwar razzaq. Allah itu yang memberikan rezeki. Allah itu yang memberikan solusi. Salah satu cara mengadu kepada Allah apa? Shollu walau rakaataini. Salatlah kamu di waktu malam walaupun paling sedikit 2 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. Berarti lebih dari 2 rakaat boleh dilakukan sholat malam itu. Ya, sholat malam itu gak ada batasannya. Para ulama dulu ada yang 100 rakaat, ada yang 50 rakaat. Sholat malam ada sholat taubat, sholat hajat, sholat macam-macam sholat itu dilakukan di tengah malam. Ya, tapi paling sedikitnya 2 rakaat. Ya. Paling sedikitnya 2 rakaat. Ya. Sholat malam itu paling sedikit 2 rakaat. Ya. Kalau sholat taraweh itu 8 rakaat, 20, 30 itu yang umum. Ya. Tapi kita di Indonesia cuma 2, 8 dan 20. Yang 30 belum ada di Indonesia, jarang. Ya, umum kita itu di masyarakat Indonesia itu cuma 8 sama 20. Nah, sholat malam pun itu nggak ada jumlah yang batasan terbanyaknya, nggak ada. Yang ada batasan sedikitnya. Batasan sedikitnya yaitu rakaataini, walaupun cuma 2 rakaat. Kalau sholat duha kan ada batasannya. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12
rakaat. Itu sholat duha. Tapi kalau qiyamul lail, bukan qiyamul Ramadan, qiyamul lail itu nggak ada batasannya. Yang batasannya adalah minimal paling sedikit 2 rakaat. Paling banyak nggak ada hitungannya. Jadi boleh lebih dari 2 rakaat. Termasuk ini ya, kan pokoknya Ramadan itu kan kita udah sholat di sini berapa ya? Itu kan 9 rakaat ya. Iya. Sama witir. Nah, itu kan kita sholat malamnya tetap melakukan seperti itu. Iya. Cuma sebenarnya nggak saya jalanin karena jadi yang namanya ibadah malam itu nggak ada batasan, Pak. Cuman kalau sholat paling sedikit cuma 2 rakaat, paling sedikitnya aja. Iya, mau 10, mau 15, mau 20, terserah. Paling sedikit 2 rakaat. Hah? Iya, witir, ditutup dengan witir. Ya kalau kita sudah witir tadi 3 rakaat, tutup aja witir. Iya. Jadi witir itu paling banyak 11 rakaat. Iya. Paling sedikit itu rakaatan, 1 rakaat. Ya, yang umum kita salasa rakaatin, 3 rakaat itu umum. Sempurna. Iya, jadi 3 orang itu witir itu yang umum diambil oleh orang itu salasa rakaatin, 3 rakaat. Paling banyak ihda asyara yaitu 11 rakaat. Itu witir paling banyak. Jadi kalau Bapak Ramadan terus sholat tahajud, sholat malam, menghidupkan malam dengan ibadah sholat sunnah sampai lebih dari 10, lebih 15, lebih 20, lebih banyak nggak apa-apa. Nggak berdosa. Itu karena amaliyah sunnah, perkara sunnah. Boleh semakin banyak semakin baik. Yang tujuannya adalah lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Ya nggak apa-apa, nggak berdosa. Ya gitu. Ya cukup Pak ya. Yuk silakan. Apanya? Iya. Ya tetap Pak, kayak witir itu niatnya dikerjakan 3 salam, diri lagi 3 lagi salam 3. Saya baca itu di keterangan kitab di Bulughul Maram, itu witir itu 11 rakaat. Itu keterangannya ada yang 2 seperti sholat maghrib, diri lagi baru salam. Ada juga langsung 3 kayak kita Ramadan. Kayak gitu. Iya. Iya, itu keterangan kayak gitu. Saya pribadi pun emang belum pernah ngerjakan witir yang 11, tapi keterangannya ada yang menjelaskan bahwa witir paling banyak 11 rakaat. Nanti saya cari keterangannya lagi. Kaifiyah sholat witir yang 11 rakaat. Selama ini kita umum saya ngerjakan itu kalau witir ya 3 itu ada yang 2 salam, langsung diri lagi 1 rakaat. Ada juga yang langsung 3 salam. Itu 2. Yang umum kita ini di Indonesia, witir itu 3 rakaat, ada 2 tata cara pengerjaannya. Ada yang 2 salam, langsung diri 1 rakaat lagi. Ada juga yang langsung 3. Ada juga yang seperti sholat maghrib, tasyahud awal, diri lagi, baru salam. Itu ada di Indonesia. Tapi kalau yang 11, itu keterangannya ada witir seperti itu, tapi nanti kafiatnya bagaimana, nanti saya cari tata caranya mengerjakan witir yang 11 itu bagaimana, karena ini nggak umum di Indonesia ya, tapi di luar negeri barangkali ada orang mengerjakan, di Indonesia juga ada barangkali yang mengerjakan, tapi kita umumnya di Indonesia itu hanya 3 rakaat. Nanti keterangan untuk bagaimana kaifiah sholat witir yang 11, insya Allah saya akan cari keterangannya. Ini merupakan ilmu baru. Artinya bahasanya saya juga pun belum pernah mengerjakan ini yang 11, nanti kita cari sama-sama. Ini merupakan kita kan ngaji itu saling mengisi, saling menambah amaliyah kita supaya ibadah kita semakin baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبموجات الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير ووفقنا إلى الخير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Maafin adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.